بالقرآن سأمضي أجلو خبث الأرض. Assalamualaikum teman-teman, sekarang kita lagi di studio Trans TV. Doain kita mau syuting Islam itu Indah. Oke, bersama guru kita, ada Bang Sony Sunset. Doain mudah lancar semua ya. Ini ada Bang Sony, siap, mudah-mudahan sehat selalu. Inspiratif kita, Insya Allah. Oke. Jangan lupa saksikan terus ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على Wasta'inu bis-sabri was-shalah, kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 45, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan betapa pentingnya salat itu bagi seorang manusia, di mana mereka menjadikan salat sebagai sarana meminta tolong kepada Allah. Ista'inu, minta tolonglah kepada Allah. Bagaimana cara saya minta tolong kepada Allah? Allah memberikan hadiah kita berupa salat. Bukankah salat itu diambil langsung oleh kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Mi'raj, ketika beliau bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hadiah berupa penghibur beliau, ketika beliau dalam keadaan amul husni, dalam keadaan kesedihan, Allah memberikannya berupa hadiah, yakni salat. Maka Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah kepada Allah. Berarti bukan Allah yang butuh, tapi kita yang butuh dengan salat tersebut. Wa innaha lakabirah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan sesungguhnya salat yang mungkin bagi orang beriman ini adalah sesuatu yang mudah, justru sarana mendekatkan diri kepada Allah, justru berat bagi orang yang bagaimana? Bagi orang-orang yang tidak khusyuk hatinya, yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an menjawab, sungguh salat itu berat bagi orang-orang yang tidak khusyuk, kecuali orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka orang khusyuk adalah orang yang yakin ketika mereka melakukan salat, ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yakin bahwa mereka sedang dilihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin tidak ada manusia yang melihatku, tapi aku butuh pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika manusia sudah mendapatkan rasa khusyuk tersebut, apa yang mereka harus lakukan? Al-Qur'an menjawab, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a
ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. Sungguh khusyuk ini adalah merupakan salah satu syarat bagaimana kita bukan hanya menjadikan sholat sebagai rutinitas, bukan hanya menjadikan sholat itu sebagai kewajiban, tapi kita harus menghadirkan hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita sholat, selepas sholat selesai begitu saja, tapi bagaimana menjadikan sholat ini benar-benar menjadi hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghadirkan hati kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma hamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah yang ada di rumah, tadi kita sama-sama baru saja mendengar lantunan yuharrimu maka halalan, diharamkan yang tadinya halal. Ya, seperti apa? Kal akli wasyarabi wal kalam. Jadi takbiratul ihram itu qaulu Allahu akbar, bukan gerakannya. Bukan gerakannya? Bukan. Jadi Ustaz, artinya takbiratul ihram itu qaulu Allahu akbar, perkataan yang namanya Allahu akbar, bukan gerakannya. Perkataan Allahu akbarnya itu yang wajib rukun di dalam rukun sholat. Oh, bukan gerakan. Kalau gerakannya sunnah. Makanya setelah kalimat Allahu akbar dikamakan takbiratul takbir, setelahnya haram. Artinya habis takbiratul ihram sudah tidak boleh lagi yang halal seperti makan, minum, berbicara di luar daripada perkataan atau kerjaan sholat, itu hukumnya haram dan bisa membatalkan daripada sholat. Baik, kalau masalahkan gerakan yang banyak orang masalah ini, misalnya maaf Ustaz, ya. Oh, okay. Misalnya dalam ya dah. Artinya Allahu akbar misalnya, atau Ustaz yang praktek. Seperti kalimat begini, Allahu akbar. Ada dua riwayat. Ini sunnah, semua yang kita bahas ini sunnah pemirsa, bukannya wajib. Tapi yang wajib itu kalimat Allahu akbar. Allahu akbarnya ya, itu yang wajib. Ya. Nah, ini sunnah. Ada dua riwayat. Ada yang mengatakan seperti ini, riwayatnya semuanya sahih seperti ini. Sejajar dengan bahu. Sejajar dengan bahu. Kemudian riwayat yang kedua, sejajar dengan daun telinga. Seperti ini. Ada minimal menyentuh sedikit daun telinganya atau sejajar saja sekedar. Nah, ini dalam madhab Imam Syafi'i. Dalam madhab Imam Syafi'i, karena kalau tanya Habib ikut madhab mana, saya madhab Imam Syafi'i, mengikuti yang Allahu Akbar seperti ini. Nah, tangan menghadap ke kiblat. Kalau madhab Imam Malik, mereka sejajar dengan bahu, Allahu Akbar. Ada yang bingung lagi seperti ini. Gimana, Bin? Kayak nginin baju, Allahu Akbar. Nah, itu nggak boleh. Itu nggak. Saking pelitnya, Allahu Akbar, nggak ada riwayat itu. Gerakannya itu seolah-olah malas ya. Allahu Akbar. Nah, kayak habis cuci tangan. Allahu Akbar. Itu nggak boleh kan? Nah, artinya tidak ada riwayat sama sekali. Artinya riwayat yang tidak ada. Nah, dalam madhab Imam Malik seperti ini, madhab Imam Syafi'i seperti ini. Ya. Madhab Imam Ahmad bin Hanbal bisa dua, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Oh, itu artinya ingatkan lagi, ini semua gerakan ini sunnah, semua gerakan wajib. Nah, yang dikatakan wajib itu rukun qaulinya Allahu Akbar. Misalnya antakuna bil Arabiyah, Allahu Akbar ini harus dengan bahasa Arab, Allahu Akbar. Nggak boleh bacanya juga Allahu Akbar. Misalnya imam Allahu Akbar, salah, tidak sah, harus pendek Allahu Akbar. Adapun sedekap juga sunnah, ini namanya sedekap. Seperti madhab Imam Syafi'i, di telinga Allahu Akbar, di bawah dada, di atas pusar. Imam Abu Hanifah di pusarnya. Ya. Imam Malik irsal, tidak megang seperti ini.
ini semuanya benar, tidak salah dan hukumnya sunnah. Tapi takbir itu memang bisa menggugurkan dosa ya, Bib ya? Takbir insya Allah bisa menggugurkan dosa. Nanti segmen selanjutnya kita bahas tentang bagaimana bisa menggugurkan dosa dalam takbiratul ihram. Masya Allah, Sebenarnya banyak pembahasan kita. ada syurut syarat takbiratul ihram aja, ada 16 syarat, ada 20 syarat. 16 atau 20-nya akan kita bahas setelah yang satu ini nanti ya jamaah ya. Insya Allah. Masya Allah, jazakallah khair Habib Muhammad Syahab. Dai jazakallah khair, terima kasih. Masya Allah. Ayo Habib silakan kita kembali lagi ke depan berikutnya. Masya Allah, ternyata Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mengatakan idza qamal 'abdu fi salatihi fa wudi'a ala 'atiqihi aw ra'sihi dhunubuhu. Fa in sajada fa in raka'a aw sajada tasajjadat dhunubuhu. Hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan idza qamal 'abdu fi salatihi, apabila seorang hamba berdiri salat, Allahu akbar. Ustaz, silakan takbiratul ihram. Allahu akbar. Seseorang sudah masuk di dalam solatnya, dia bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melanjutkan solatnya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah masuk takbir nih, Allahu akbar, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikatnya untuk mengambil catatan dosa orang yang lagi sholat ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikatnya, hai malaikatku, taruhlah dosa-dosa al-musalli, orang yang lagi sholat ini di mana? Ra'sihi au atihi, taruh di atas kepalanya, taruh di atas pundaknya. Fa idza raka'a, Allahu akbar, ketika dia ruku. Nah, ruku ini sekalian kita terjemahkan hadisnya, pun sekalian kita sedikit membenarkan atau mempraktekkan cara ruku yang benar. Ini inhina bilal inhinas. Dalam ilmu fikih, ruku itu inhina seperti ini, mencondongkan badan seperti ini. Bila inhinas, maaf, inhinas itu kepalanya ke depan, dadanya begini. Nah, itu namanya seperti ini, inhinas. Nah, itu tidak diperbolehkan di dalam ruku dan tidak sah ruku seperti itu. Ini ruku yang benar. Sekiranya sejajar, kalau ditaruh air, orang bilang kalau ditaruh air itu airnya nggak tumpah, nah, nggak miring air. Ini ruku yang benar. Dan dia punya telapak tangan itu mengambil lutut seperti ini. Kalau sampai kamera ke bawah, ya. Nah, ini lutut seperti ini. Nggak boleh tangannya di telapak di kejauhan. Ya, kayak orang senam gitu seperti ini. Nah, itu tidak disyariatkan atau tidak diajarkan. Jadi ini ruku yang benar. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza raka'a, ketika dia takbir, sudah Ustaz, nanti enggak ada ya. Ya. Masih muda, masih kuat ya. Belum sakit pinggang. Oh, kalau gitu lagi aja. Idza raka'a, maka ketika dia sujud, dan ini semua sama insyaallah dalam satu mazhab, sama, tidak ada perbedaan tentang rukunya. Kalaupun ada perbedaan sedikit, tapi tetap tangannya didengkul. Ini tangan didengkul seperti ini. Dan ketika musolli takbiratul ihram, Allahu akbar, setelah membaca Fatihah, kemudian dia ruku, Allahu akbar, maka Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang di atas kepala tadi yang ditaruh ketika dia sholat, di atas kepala dan di pundaknya, ketika dia ruku au sujud, ketika dia ruku atau sujud, tasaggatat dunubuhu, dosa-dosa yang ditaruh di kepala tadi dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan takbir, dengan sholat, dengan ruku, dengan sujud, maka dosa-dosa orang yang musolli tersebut dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terima kasih penjelasannya Habib Muhammad Syahab. Terima kasih Dai Syawal. Terima kasih buat kembali lagi Dai Syawal ke tempatnya. Wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah rabbil alamin. Buat semua qari-qari'ah
Hafiz-hafizah dan semua yang berkaitan dengan ibadah, dakwah dan sebagainya tetap istiqomah. Ayo, persatuan itu bagus. Jangan sendiri-sendiri, kompak, sama-sama, jadi saling mengajak. Ada acara ke hari ini? Pokoknya selalu mengingatkan, saling membantu. Ya, pokoknya support. Support. Iya, oke, alhamdulillah. Ya, mungkin ada doa untuk Menteri Agama, kan kita lagi kena COVID nih. Iya, buat Menteri Agama, kita semua sayang sama beliau, kita doakan beliau supaya lekas sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kami segala macam bahaya kena di langit dan segala macam bahaya yang ada di bumi. Ustaz juga mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Masya Allah. Keluarga juga sehat semua. Iya, kita tetap jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Ya. Terima kasih Ustaz. Oke, kita lanjut ke. Jangan begini nih. Kan batal lah. Kita nggak ada yang. Ayo. Langsung nih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para penghafal Al-Quran sama qari'ah, Masya Allah, pegang teguh sebab Al-Quran ini kan bakal memberikan syafaat buat kita. Jadi ajarkan orang, ketika orang mendengar bacaan kita dan dia bisa menikmati dengan bacaan kita, kita pun mendapatkan pahala. Jadi semangat, jangan pernah kendor. Orang yang paling dicintai sama Nabi adalah ahlul Quran. Masya Allah. Ini kan Menteri Agama kita lagi kena COVID nih. Iya, kalau itu kan nggak ikut komen dah buat Menteri mungkin Agama. bisa didoain, mungkin Iya, insya Allah buat Menteri Agama kita sehat selalu, panjang umur, berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih Guru. Sama-sama. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jempolmu ibadahmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.